Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudianisi dari kelas Sastra Inggris 2A. Di sini saya sudah bersama dengan orang yang akan saya wawancarai. Bisa perkenalkan nama kita? Ya, terima kasih. Ya, mohon maaf. Nama saya John. Saya asal Kampus. Ketua Ansor. Sabang. Di sini saya ingin minta waktunya untuk diwawancarai mengenai cara-cara bahasa Madura. Insya Allah siap. Cuman kita dalam koridor yang biasa sehari-hari saya tahu, atau istilahnya ucapan sebut yang biasa dilontarkan atau biasa-biasa seperti itu, Pak. Di sini ada beberapa cara yang ingin saya tanyakan, maksud dan keterkaitannya dengan kehidupan yang ada. Di sini cara pertama yaitu ang potetolang etenton potetolang. Lebih baik putih tulang daripada putih mata. Itu yang dimaksudkan dengan cara itu apa? Ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan ini tidak salah ya, kan kadang banyak persepsi seperti itu. Cuman landasan saya itu berpacu pada atau orang tua saya ataupun nenek moyang saya yang biasa diucapkan biasa sehari-hari. Karena peribahasa itu kan ada relatif. Jadi pertanyaan Mbak tadi, ang-an potetolang daripada poteman. Sebenarnya itu kiasan yang paling dalam untuk orang Madura. Kesimpulannya londe todus. Jadi daripada potetolang, ya itu ya, ang-an poteman. Tolang itu kan putih, tulang itu kan putih, ya mata lebih memilih. Yang satunya kan itu, artinya londe todus daripada todus, londe. Jadi orang Madura itu lebih menilai todus. Jadi kesimpulan poin orang Madura itu londe todus. Terus kiasan ini apa hubungannya sama tradisi yang ada di Madura? Apakah ada keterikatan atau tidak? Memang keterikatan atau istilahnya apa namanya itu korelasi ya. Itu memang awal mula peribahasa itu kan ada keterikatan sama tradisi ataupun hal yang ada kejadian di Madura. Contoh orang Madura itu yang kata saya tadi londe todus, tidak mau malu. Contoh lah ya, mohon maaf. Langsung pada poin biasanya ya, Mbak ya, tunangan sama Mbak siapa namanya? Iya. Mbak Lia tunangan sama Muhammad. Mbak Lia itu diganggu sama cowok lain lah. Maka tunangan Mbak Lia itu pastinya marah. Karena orang Madura itu istilahnya peribahasa ya baik poten ditolak daripada poten mata. Artinya bagaimanapun caranya harus rebus todus dia. Artinya ilar si cowok itu yang mau merebut Mbak Lia. Itu kalau kita korelasikan sama kehidupan sehari-hari. Itu kalau istilahnya di kriminalnya. Kalau di hal-hal yang satu orang Madura itu istilahnya pegang sama ucapannya dan budaya seperti itu, komitmen dan konsisten itu poin. Ya itu tadi. Berarti dari cara ini membuktikan bahwa orang Madura itu keras ya? Tidak seperti itu dulu ya. Keras itu relatif tergantung permasalahannya. Poinnya dari kata istilahnya peribahasa itu pilihan daripada todus, pilot todus gitu. Jadi kita milih todus apapun caranya gitu. Lebih baik kata tadi kan lebih baik. Tadi kan pilihan multi choice kalau bisa. Hasil ya, pertanyaan pertama selanjutnya yaitu tampena todus fatih, obatnya malu adalah itu pemahamannya kayak Itu ada korelasi sama yang pertama itu tampena todus mati. Daripada lo rebus todus itu lebih baik mati, awan mati. Tunangan Mbak tadi memang bilang diambil sama cowok lain. Pas ternyata si cowok tunangan Mbak tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Prinsip orang Madura lebih baik mati. Mungkin kok hilang lebih bisa.
si B. Jadi ya korelasi dari yang pertama, Jadi masih keterikatan. keterikatan. Selanjutnya itu tade ajina, tidak ada. Itu maksudnya kayak gimana? Ada hasilnya itu memang pertanyaan dua kata, ada hasil. Apa ada lagi? Tidak ada. Ada hasil. Ya semoga tidak salah ya. Karena kalau dari pertama kedua itu kita istilahnya istilahnya ada pertanyaan ketiga ada hasil. Jadi istilah ada hasil itu kan ada. Mula kita itu istilahnya tidak menggunakan peribahasa atau tidak mengimplementasikan peribahasa lebih baik potato lang daripada potato mantap. Dan kita tidak menerapkan itu, berarti itulah kita gagal menjadi orang Madura. Akhirnya apa kesimpulannya? Ada aja seperti itu. Jadi kita akan dikucilkan di masyarakat. Jadi ada aja. Terus kalau yang tak tahu terus atau tidak tahu malu itu pemahamannya itu kayak apa ya? Nah, ketika kayak tadi itu kita bacaan pertama ya kita ulas. Ketika kita tidak bisa mengimplementasikan pertama tadi itu lebih baik potato mata dan potato tulang. Apa pertanyaan tadi yang keempat? Yang keempat tak tahu terus. Nah, ketika kita tidak berprinsip kayak pertama berarti kita itu istilahnya dijustis sama masyarakat umumnya di Madura tak tahu terus. Jadi kita sudahlah tidak ada harganya di Madura tak tahu terus kalau kita tidak istilahnya doa torok jumlah benar doa torok kata-kata peribahasa pertanyaan pertama tak tahu terus ada harga kita hidup di masyarakat itu akan jadi bahan tertawa dikucilkan lagi gitu. Lanjut ke pertanyaannya itu awatan pese, majar pese, awatan nyabut, majar nyabut. Utang uang dibayar uang, utang uang dibayar uang. Ini kopinya ngeri. Utang pese bayar pese, utangnya bayarnya. Ya mohon maaf. Dan lagi santer ya di Madura. Ketika saudara mati itu, otomatis itu kita positifnya ya kita ada utang saya majer saya sampai ada utang punya utang saya 1.000 maka mbak harus bayar saya 1.000 kalau ekstrimnya mbak membunuh ayam saya maka saya harus membunuh ayam mbak juga mbak membunuh ayam saya satu saya harus membunuh ayam saya juga kalau saya tidak seperti itu kita tidak berprinsip orang Madura dan kena anak hukum lebih baik kita tolak daripada model itulah pertama seperti itu. Terus saya akan nangka mekol lecengnya yang akan nangka memikul getahnya. Kalau dari bahasa Indonesia ya siapa yang menuai yang nanam maka itu yang panen artinya jangan lupa dan ini juga ada keterikatan sama agama bahwasannya apa yang telah kita perbuat maka itulah sesuai balasan artinya apa kebebasan anak dulu proses tidak melihat hasil tidak yaitu seperti itu artinya ketika mbak berbuat baik maka yang akan mbak panen itu kebaikan juga tapi sebaliknya mbak itu jahat ke orang maka kejahatan pun akan mbak dapat kalau istilahnya bukan Islam ya Muslim bukan sesuai perbuatan mbak berbuat baik maka orang membalas berbuat baik itu orang Madura istilahnya siapa apa tadi itu pertanyaannya Saya akan nangka mekol lecengnya. nangka itu kan pasti nangka itu identik sama neca kan nangka itu yang banyak perekat-perekatnya itu tidak bisa dipisahkan iya saya akan nangka saya neca
Kamu buat baik, balasannya baik. Kamu jahat ke orang, akan kamu tuai. Lanjut ke pertanyaan lainnya. Apa ya bentuknya berwujud? Arti seorang ibu ada di ujung. Ya saya kalau itu tidak terlalu menguasai, karena yang seperti kata Tuhan di bahasa Indonesia mungkin ya kan sulit dari berapa artinya kita harus seorang ibu. Makanya kalau kita orang Madura ya kan rata apa ebu ya buka aku istilahnya pertama dia akan kita tunjuk orang tua. Jadi ibu yang istilahnya kita ini ibu itu membuat bahasanya sampai sastra. Jadi itu tetap istilahnya menjadi orang nomor satu sekarang yang berakhir ke seorang. Berarti lebih mengutamakan orang tua. Iya, karena ya, orang tua itu kan dua, ada orang tua lagi ibu. Makanya juga Islam kita ajarkan siapa yang harus kita hormati, ibumu. Bahkan tiga kan. Kalau Pak bicara orang tua kan bapak ibu, kita konteksnya bicara ibu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Cocok duri echelon batik kusuk duri di jalan raya. Oh itu istilahnya mungkin bisa dikatakan himbauan bahwasanya kita bermasyarakat, kita bersosial itu pasti tak luput dari istilahnya marah bahaya. Makanya hati-hati Pak kuliah, bukan Pak orang kuliah itu baik semua, pasti ada orang jahat, pasti Pak mengaku. Jadi istilahnya hati-hati. Kalau di jalan itu kan identik dengan luas. Jadi pergaulan itu hati-hati, meskipun Pak di pondok tidak baik semua. Jadi istilahnya pesan orang itu hati-hati. Hati-hati di dalam proses Bersosial, berinteraksi, dicocok di tengah sini. Jadi itulah padahal masa sudah ada durinya semua dari itu. itu elok pakinya atau kala der kasogian mopah der guste tawon tertimbun atau digulung harta kalah dengan kekayaan lupa dengan Tuhan. Oh itu mungkin kalau saya ya sekali kita itu jangan lupa ke yang menciptakan, jangan lupa pada Tuhan yang Maha Esa. Mungkin ya Allah lah ini dihiaskan sama aku ketika kita diuji dengan tahta, kita diuji dengan dunia yang limpah, kita lupa terhadap siapa yang memberi tahta, siapa yang memberi harta. Jadi istilahnya itu biasanya pada orang Madura sang sogi ketika kaya, ketika bertahta lupa di penciptanya. Jadi ada unsur keagamaan di setiap. Yang memang orang Madura itu pujuk-pujuk kita atau wali-wali di Bangkalan di Madura itu tidak pas ngarang asal itu, ada istilahnya pasti ada redaksi atau istilahnya punya argumen itu sesuai dengan literasi yang beliau apa itu Indonesia atau beliau baca tidak tahu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. La ala seketek acere seperti ditendang jalan apa? Nah, itu ya mohon maaf ini juga memang ini hampir punah karena jarang dipakai oleh orang Madura pada umumnya. Tapi itu termasuk apa namanya tadi peribahasa. Jadi lonya itu dahnya ada hal tiba-tiba terjadi. Baik itu hal yang tidak menyenangkan hati, istilahnya ada hal yang terjadi tiba-tiba yang kita tidak suka. Contohnya ini kalau dalam istilahnya asmara, Pak itu jajan sama Mas. Tiba-tiba Mbak tidak mau sama
kok nyangka sih dia. Nah, nggak menyangka saya cewek saya begitu. Jadi tidak sesuai ekspektasi. Gitu. Ya mudah-mudahan tidak salah. Kira-kira seperti itu. Lanjut pertanyaannya, tadi alas tak boleh macam, tidak ada alas atau tidak ada alas atau hutan yang tanpa macan. Oh ya betul. Artinya tidak ada hutan istilahnya yang nggak ada macannya atau singa. Maksudnya kita itu dalam hidup di Madura ini kita jangan merasa sombong, kita jangan merasa paling nomor satu, kita merasa paling hebat, atau kita merasa paling jago. Karena setiap tempat, setiap lokasi, setiap katakanlah desa, provinsi, atau kecamatan, pasti ada orang yang jago itu. Mbak kuliah, jangan merasa pintar, karena di kampus itu istilahnya pasti ada orang yang pintar. Jangan jadi mbak, jangan merasa pintar. Di dunia persilatan, kita merasa paling jago, jangan. Jadi setiap tempat itu pasti ada yang ngefak, pasti ada yang kompeten, seperti itu. Misalnya urusan pencaksilat pasti ada yang kompeten, di desa pasti ada yang jago. Jadi kita itu hati-hati, kita harus sopan, nanti pasar gaul di atas langit adalah hal itu apa positif. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tak minta cuma, tidak meminta bantuan mengangkat sesuatu. Ya ini egoisme. Jadi kita jangan sampai egois itu menyelimuti pikiran, hati, dan tubuh kita. Artinya kita makhluk sosial ya. Jadi kita tuh berbahasa seperti itu, berbahasa egois kalau menurut saya. Jadi kita itu lupa penonton orang, kita tuh tidak penonton orang lain. Sedangkan kita di setiap pelajaran itu kita makhluk sosial, bukan individual. Jadi jangan sampai mbak itu punya prinsip tak perlu cuma. Kita tetap perlu cuma, kita tetap perlu gotong royong. Cuma itu istilahnya kita ngangkat barang untuk ditaruh di kepala. Tidak bisa kita kalau berada di tempat sendiri. Meskipun kita kaya, kita paling nomor satu, tidak bisa. Hukum alam terakhir apa? Mati. Bisa Pak, kalau mohon maaf, kalau mati kekuburan sendiri. Itulah contoh simpel seperti itu. Jadi kita tetap perlu bantuan orang. Di konteks ini itu lebih jangan egois. Jangan egois. Kita tuh tetap perlu acuh. Kita tuh tetap perlu bersosial, perlu ke orang pasti. Orang yang bini mati hari ini, laki-laki mati berperang, perempuan mati mati. Itu ekstrim lagi. Ada laki mata jarok, ada bini mata harem. Berarti itu istilahnya kita ini orang laki itu ronde atau orang laki itu tempatnya di luar mencari teman, mencari keselamatan. Ibu di mana? Seorang ibu Rembi di rumah. Orang Rembi itu dulu kan tidak ke bidan kemana, di rumah. Berarti kita itu kata kuncinya di rumah. Berarti orang laki-laki itu dari nafkah mencari teman, mudah-mudahan selamat. Ibu perempuan di rumah, ibu rumah tangga. Jadi itunya maksudnya materi Rembi. Sampai mati itulah pekerjaan. Sampai mati itulah pekerjaan laki-laki dari nafkah. Hati-hati sama orang, takut sampai terjadi itu, tapi konotasinya kayaknya kan ekstrim. Orang laki mata jarok, orang bibir mata rembi, orang laki, orang laki-laki yang keluar, orang perempuan yang di rumah dengan anak-anak, menyiapkan anak untuk bapak. Jadi secara kesimpulannya ini, yang laki-laki itu kayak mencari usia keluar, sedangkan cewek itu hanya di rumah. Iya, kalau Jawa kan lain, Pak. Kalau Jawa itu yang nyuci kadang laki, yang cari nafkah juga istrinya. Kan kalau kita di Madura, alhamdulillah masih terjaga kan.
ibu jaga rumah sebagai ibu rumah tangga, apa yang keluar kemana ke Malaysia berlayar kan gitu ya, mungkin di sekitar Mbak juga seperti itu ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Lakona trekking bisa ijai, lakona teh Lokan oh iya, lakona trekking bisa ijai, lakona ate tadi lakona kecil luka daging di kulit bisa dijahit, luka hati tidak ada obatnya kecuali dengan menelan atau mengeruk sudah. Mbak lihat tak kalau luka di kaki lihat, kalau luka di hati bisa lihat. Jadi kita itu diajarkan dalam istilahnya mulutmu harimau. Mbak itu lihat dalam berbicara, bersikap, bertindak. Kan kita tahu pertanyaan saya pertama tadi, Mbak tidak tahu saya tersinggung kan dengan ucapan. Kalau luka badan bisa dijahit dan kelihatan. Kalau luka perkataan, luka kita marah, mau balas dendam, tidak ada obatnya kecuali ngeroder apa? Mohon maaf, kekerasan. Seperti itu. Karena Mbak sudah menyakiti hati, Mbak itu tidak sadar. Ya Mbak diulang-ulang kenapa? Karena Mbak tidak sadar. Saya sakit hati enggak? Mohon maaf, nggak tahu kamu mana. Kalau sampan mukul orang luka, kelihatan. Oh itu luka itu. Kalau ucapan tahu hati itu perasaan seperti itu. Orangnya aja. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang menjadi tempat yang Lalu, jadi ini ada hubungan sama tingkah. Jadi sebenarnya ini Mbak juga ya jangan hanya pengacara, juga harus jadi istilahnya pelajaran atau perlu diajar. Lakon-lakon Mbak sekarang masih kuliah. Lakon apa Mbak? Belajar sudah belajar. Kena artinya di mana posisi Mbak itu tempat istilahnya. Mbak itu jangan usir ke kehidupan orang. Mbak itu istilahnya jangan dengki atau menggeser tempatnya kita tempati, kerjanya sudah kita kerjakan, maka kehidupan di dunia ini tidak akan ada gesekan. Kehidupan dunia itu akan berjalan dengan lancar sesuai, istilahnya sesuai rotasi. Mbak masih sulit tapi selalu mungkin pekerjaan orang, ikut urusan orang, tidak apa manfaatnya Mbak ya kan. Mbak sering digeser istilahnya posisi orang, itu jangan. Jadi Mbak ini masa kuliah sudah kuliah, jangan Mbak kuliah tapi tidak korelasi kan, berarti Mbak itu kan ada kan keterkaitan sama fase waktu tadi, karena Mbak sekarang waktunya kuliah, jadi fokus kuliah, jangan mikir yang lain. Nanti kita kuliah ada tempatnya, sudah itu tempat, itu istilahnya kita diajari apa ya, istiqomah, kita diajari tidak mengganggu. Jadi poinnya itu istilahnya lakon-lakon, karena ya kalau secara Islami yang penjelang itu waktunya sholat zuhur, waktunya asar, intinya kita itu jangan korupsi waktu mungkin itu ya, atau kita mubazir waktu. sesuai dengan Iya, kalau waktunya ini kita ini, waktunya kuliah, waktunya apa supaya tidak mengganggu pikiran. Yang kuliah Mbak tidur, coba kan pikirannya terganggu kan, kepikiran ya nanti saya dimarahin dosen, ada tugas. lanjut ke cawca terakhir yaitu toyo peserta ngecap petempat bikin nyaman berucap ke tempat. Nah itu ada hubungannya sama yang sebelum terakhir itu, karena lakon-lakon untuk menghindari istilahnya prinsip lebih berpotensi orang daripada potensi apa ya kita cuma, apalagi laki-laki di Madura itu harus sesuai dengan omongannya, artinya kita tahu tempat sudah kita tempatnya udah tempati, Mbak waktunya belajar ngucap tempat, omongannya itu harus apa, pekerjaan itu harus saya omongan,
kita diajari cek kalau bahasa Madura, kita diajari istiqomah, kita diajari konsisten. Mbak hari Minggu bilang A, hari Senin bilang B. Itu toju petempat kita itu jangan sampai ada bisikan sama orang lawan bicara kita di depan kita, guru kita itu toju petempat itu kita harus antang. Artinya cara Madura cak aku dibentuk jara jehur, wah merasa sombong, merasa ini, iya kan, bener macan. Jadi kita biasa-biasa saja, acah-acah petempat, jangan sampai jadi orang munafik. Jadi kalau kita sudah munafik, maka kita betul awan relati awan mati. Bagus itu pesan moral, poinnya tuh bagus. Dari semua soal ini kayak kita gak peduli. Alhamdulillah, dari sekian pertanyaan pertama sampai terakhir itu ada korelasi. Sehingga poinnya itu ya, kita jadi orang Madura itu tidak mau terhadap hal-hal yang bikin malu. Yang kedua, kita tidak diajari sombong, bahwasanya kita yang merasa jago, yang merasa pintar, karena di atas langit adalah kita diajari bagaimana bersosial. Cak-cak tepat itu tidak istilahnya sombong. Kita diajari bagaimana kita konsisten. Karena tadi itu diajari posisi, cari laki kerjanya. Jadi alhamdulillah bagus. Jadi jangan hanya Mbak Muhammad, Mbak itu justru harus bisa ngambil manfaat. Ada bahasa Madura bagus kalau diterapkan. Intinya jadi orang itu tidak Menurut kakak ucapan yang berhubungan dengan kata sebenarnya banyak ya, dan saya tidak terlalu tahu bahana. Memang saya pernah jadi istilahnya sastra atau seniman atau budayawan atau istilahnya apa tidak, justru cuman ada lagi yang saya paling senang itu kisah orang Madura ngalah ngaleng ngamuk itu uh, bertahap dalam menyelesaikan masalah. Ketika kita adalah yang diraukan ngalah apapun kita tidak cek ngaleh, kita sudah jauh saja diusir, maka taruh. Jadi rasa